Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fatrunada Alfarizi dengan NIM 24090620023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang synchronous counter, asynchronous counter, lalu ada ring counter dan Johnson counter. Masuk saja ke yang pertama, yaitu rangkaian asinkronus. Apa itu rangkaian asinkronus? Asynchronous counter atau dikenal sebagai ripple counter adalah jenis counter di mana flip-flop disusun secara berantai dan hanya flip-flop pertama yang menerima sinyal clock dari eksternal seperti ini. Jadi yang menerima clock itu hanya flip-flop pertama, lalu flip-flop kedua itu clocknya diteruskan dari output dari flip-flop pertama. Nah, em, dalam asynchronous up counter, setiap clock itu membuat perhitungannya naik dari 0 ke 1, lalu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai 15. Nah, dalam eh, asynchronous down counter, itu clock itu membuat rangkaian itu menghitung mundur dari 15 ke 14, 13, seterusnya sampai ke 0. Langsung saja ke simulasi. Nah, untuk asynchronous down counter seperti ini. Nah, jadi ini dia dari 3, 2, 1, 0. Maka dia akan balik ke 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan akan seterusnya seperti itu. Dari 15 turun ke 0. Itu untuk asynchronous down counter. Nah, lalu untuk eh, rangkaian 4 bit asynchronous up counter itu dari 0 ke 15. Misalnya ini 8, 9, ke 10, ke 11, ke 12, ke 13, ke 14, 15. Lalu kembali ke 0, lalu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ke 15. Oke, lanjut. Berikutnya ada rangkaian sinkronus. Apa itu rangkaian sinkronus? Jadi, sinkronus counter ini adalah jenis counter di mana semua flip-flop menerima clock secara serentak. Nah, semua clock serentak sehingga perubahan output terjadi bersamaan. Dalam sinkronus up counter, setiap flip-flop dipicu oleh clock yang sama dan logika tambahan yang digunakan untuk menentukan kapan setiap flip-flop harus berubah status berdasarkan output flip-flop sebelumnya. Hal ini memungkinkan counter menghitung naik dengan urutan yang tepat dan tanpa penunda. Nah, untuk synchronous down counter semuanya sama seperti up counter. Clocknya diberikan secara bersamaan. Ini seperti ini. Clocknya diberikan secara bersamaan. Nah, dan ada rangkaian penambahan untuk menentukan kapan clocknya itu harus diberikan. Nah, untuk up counter sama seperti tadi, dia hitungan naik, dan down counter sama seperti tadi, hitungan turun. Langsung saja ke simulasi. Nah, ini untuk 4 bit, eh, bentar. Ini untuk 4 bit synchronous up counter. Jadi clocknya itu diberikan secara bersamaan. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 15. Nah, perbedaan sinkronus dan asinkronus itu ada di clocknya. Kalau asinkronus tadi tuh clocknya itu hanya masuk ke flip-flop pertama, lalu flip-flop kedua itu mendapatkan clock dari output clock satu. Kalau sinkronis itu berbeda. Jadi rangkaian sinkronis ini flip-flopnya, semua flip-flop itu mendapatkan clock secara serentak dari eksternal. Nah, lanjut ke sinkronis yang down itu sama seperti tadi. Jadi dari 15 turun ke 14, turun ke 13, turun ke 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pokoknya dari 15 turun ke 0. Nah, sama seperti yang sinkronus up, sinkronus down ini clocknya diberikan secara bersamaan. Nah, begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada ring counter dan Johnson counter. Oke, apa itu ring counter? Jadi ring counter ini adalah jenis flip-flop yang terdiri dari sejumlah flip-flop. Yang output dari flip-flop terakhir ditumpahkan ke input flip-flop pertama, membentuk struktur melingkar. Nah, ini rangkaian ini
Lalu output terakhir ditumpahkan lagi ke flip-flop yang pertama. Jadi melingkar dia. Oke. Nah, setiap clock ini menggeser titik satu bit ke flip-flop berikutnya. Nah, langsung aja ke simulasi biar nggak bingung. Nah, ini dia simulasinya nih. Jadi, nah ini dia. Ini saya akan hapus saja. Nah, jadi bit ini setiap clock akan meneruskan bit dari flip-flop sebelumnya ke bit selanjutnya. Misal di sini flip-flop clocknya, datanya ada di sini. Nah, setiap clock itu akan meneruskan bit ke flip-flop selanjutnya. Di sini, pindah ke sini, set, dia akan dikembalikan lagi ke belakang. Set, seperti itu. Maka dia akan berterusan ngeloop gitu ya, teman-teman. Nah, oke, lanjut. Lanjut ada Johnson counter. Nah, apa itu Johnson counter? Jadi Johnson counter atau twisted ring counter adalah variasi dari ring counter di mana outputnya terbalik dari flip-flop terakhir yang ditumbahkan kembali ke input flip-flop pertama. Nah, jadi itu ini akan menghasilkan urutan bit yang lebih panjang daripada ring counter biasa. Nah, eh, jadi sama seperti sebelumnya, clock itu akan menggeser bit dari flip-flop yang sebelumnya. Langsung saja ke simulasi dia nggak bingung. Nah, jadi clock itu menggeser bit dari flip-flop sebelumnya. Digeser, digeser. Lalu di sini akan di-invert. Karena di Johnson counter ini kita yang diumpan balik itu, yang dikembalikan ke input flip-flop pertama itu adalah output node gitu. Jadi kebalikan dari outputnya yang terakhir. Nah, jadi perbedaan Johnson dan ring counter ini sebenarnya ada di outputnya ini. Jadi kalau yang tadi outputnya itu langsung dikembalikan ke awal, kalau ini enggak. Jadi kebalikan dari output itu dikembalikan ke awal. Jadi dia akan memiliki eh, pola bit yang berubah secara bertahap dan polanya ini tuh lebih panjang gitu. Nah, kelebihan dari Johnson counter ini dia menghasilkan lebih banyak status daripada ring counter. Oke, mungkin itu saja untuk materi asynchronous counter, synchronous counter, dan ring counter dan Johnson counter. Apabila ada kekurangannya dalam penjelasan saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.